Kadang-kadang kalau ada orang ngasih duit kepada kita, dia nyuruh apa kita nurut kadang-kadang. Tapi bagaimana Allah memberikan segala nikmat kepada kita, dipanggil nggak nurut kadang-kadang. Kita bisa hutang budi sama manusia, balas jasa kepada manusia. Kenapa kita nggak bisa lebih bisa untuk hutang budi kepada Allah, balas jasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Para sahabat itu tidak pernah menganggap satu perbuatan, satu kewajiban kapan ditinggalkan adalah resiko kufur kecuali sholat. Sahabat tidak berpendapat orang yang meninggalkan puasa itu kafir, enggak. Sahabat tidak berpendapat bahwa orang yang meninggalkan zakat, bukan mengingkari kewajiban zakat, jelas kafir itu, enggak. Enggak mau zakat karena medit, enggak mau puasa karena malas, enggak mau haji karena enggak mau meninggalkan kesibukannya misalkan. Enggak ada sahabat yang berpendapat orang enggak puasa, enggak zakat, enggak haji adalah kafir. Enggak. Tapi banyak di antara para sahabat yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat adalah kafir, itu banyak. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Hurairah, dan banyak di antara sahabat yang lain. Bahkan pendapat para sahabat tersebut diikuti oleh para salaf, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dalam madhab Hambali, kalau ada suami istri, salah satu di antara mereka nggak sholat, rusak nikahnya. Kalau kapan salah satu di antara mereka ada yang nggak sholat, rusak nikahnya, terus kumpul, zina berarti. Kapan punya anak, anaknya anak zina. Karena itu kalau kita pengikut madhab Syafi'i, ketahuilah kedudukan orang yang nggak sholat dalam madhab Syafi'i, walaupun orang yang nggak sholat nggak sampai dihukumi kafir dalam madhab Syafi'i, tapi ketahuilah kedudukannya sama dengan kalbul akur, sama dengan anjing yang liar, termasuk hayawan ghairu muhtaram, termasuk hewan yang tidak dimuliakan dalam Islam. Orang yang meninggalkan sholat dibandingkan dengan anjing jina, lebih mulia anjing jina malah. Kalau anjing liar sederajat orang yang nggak sholat. Tapi kalau dibandingkan dengan anjing yang jina, maka lebih mulia anjing yang jina. Dalam artian begini, kalau misal ketika kita dalam keadaan safar, kita bawa perbekalan sisa sedikit air misalnya, kita bingung, ini air kalau dikasih ke anjing saya, teman saya yang nggak sholat mati, yang mana? Harus saya pilih salah satu. Saya menyelamatkan teman saya yang nggak sholat, atau saya menyelamatkan anjing yang jinak ini. Maka dalam kacamata syariat lebih diutamakan mementingkan nyawanya anjing yang jinak daripada orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat ada resiko nggak disolati jenazahnya. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan orang nggak sholat adalah kafir. Orang yang nggak sholat ada resiko nggak dikubur di kuburan muslimin. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan orang yang nggak sholat adalah kafir. Kalau ada orang yang nggak sholat ada resiko dipenggal kepalanya kalau dia nggak tobat. Orang yang nggak puasa nggak dipenggal kepalanya, nggak zakat nggak haji nggak dipenggal kepalanya. Tapi kalau orang nggak sholat dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena keterlaluan. Di antara 5 kewajiban yang paling penting adalah sholat. Tapi ibadah sholat adalah ibadah yang paling enteng. Sholat, puasa, zakat, haji, yang paling penting sholat. Tapi sholat dibandingkan puasa lebih enteng sholat. Sholat dibandingkan haji lebih enteng sholat. Dibandingkan zakat, sholat lebih enteng, nggak ngeluarkan uang sama sekali, nggak ngeluarkan uang sama sekali. Tapi sholat adalah merupakan tolak ukur daripada semua amal ibadah kita. Idza saluhat saluha sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau diterima sholatnya kita baik, diterima baik semua amal ibadah kita. Tapi kalau rusak sholatnya kita, rusak, nggak diterima, ditolak semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini harus tahu rasa berterima kasih. Kita harus wajib punya hutang budi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau ada orang ngasih duit kepada kita, dia nyuruh apa kita nurut kadang-kadang. Tapi bagaimana Allah memberikan segala nikmat kepada kita, dipanggil nggak nurut kadang-kadang.
Kita bisa hutang budi sama manusia, balas jasa kepada manusia. Kenapa kita nggak bisa lebih bisa untuk hutang budi kepada Allah, balas jasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Gampangannya begini dah. Anda punya utang sama saya 10 juta misalnya. Kewajibannya jenengan apa? Bayar ya. Ketika Anda belum lunas bayar kepada saya, apakah pantas Anda minta diskon kepada saya, minta korting kepada saya? Yang ada jenengan yang ngasih lebih kalau perlu. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, utang kita kepada Allah atas nikmat yang demikian banyak. Kita menjadi manusia bukan menjadi binatang, bukan karena manusia tapi karena Allah. Kita menjadi manusia bukan budak tapi merdeka karena Allah. Kita menjadi manusia merdeka muslim karena Allah bukan karena manusia. Muslim menjadi umat Nabi Muhammad bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita hidup tidak menjadi umat Nabi Muhammad. Misal kita hidup di zaman Nabi Musa, jangan-jangan kita menjadi pengikut Fir'aun. Karena kejamnya Fir'aun, bengisnya Fir'aun, tukang sihir yang akhirnya iman kepada Nabi Musa, itu dibelah tubuhnya menyilang. Ketika kita ngelihat, yakin kita punya mental untuk tetap iman sama Nabi Musa. Kalau kita hidup ada di zamannya Nabi Nuh, jangan-jangan kita termasuk di antara mereka yang digulung oleh ombak. Karena yang selamat di zaman Nabi Nuh hanya 70 orang. Dalam riwayat cuma 80 orang. Kalau kita hidup di zaman Nabi Isa, mungkin kita termasuk di antara mereka yang mau nyalik ngejar-ngejar Nabi Isa. Tapi untung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak yang selamat daripada yang celaka berkat ismahnya Allah kepada Rasulullah yang turun kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi manusia karena Allah, merdeka karena Allah, muslim karena Allah, umat Nabi Muhammad karena Allah. Kira-kira sholatnya kita untuk membalas atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sanggup? Lunas kira-kira utangnya kita? Nggak mungkin. Tapi Allah janjikan kepada kita surga. Lihat, Anda utang kepada saya belum lunas, masa saya korting? Nggak ada manusia seperti itu. Tapi Allah, karena itu kalau kita sholat, jangan, Bib, sholat itu kan untuk kaya, Bib ya. Enggak, siapa bilang orang sholat untuk kaya? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah janji siapa yang sholat Allah kasih lancar rezekinya. Lancar rezeki bukan berarti kaya. Sehat itu rezeki lebih penting daripada kaya. Selamat keluar rumah sampai pulang nggak kurang satu apapun itu rezeki lebih penting daripada kaya. Rumah tangga akor itu adalah lebih penting daripada kaya. Anak nggak ganyang itu lebih penting daripada kaya, bukan rezeki itu. Anda menjadi muslim bukan rezeki. Anda menjadi umat Nabi Muhammad bukan rezeki. Allah menjanjikan siapa yang sholat dikasih rezeki. Cara berpikir kita jangan sempit, rezeki adalah duit, utang lunas. Rugi kalau kita minta rezeki kepada Allah hanya sebatas minta uang, minta duit, utang lunas, rugi. Kita kumpul di sini kan rezeki dari Allah berupa taufik, berupa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Itu rezeki. Kalau misal ada orang sholat pasti kaya, ya orang nggak butuh pengajian. Ya sholat kabeh, nggak usah pengajian. Peringatan Isra gak payu. Kenapa? Salam 1 juta utang lunas. Ya nggak usah pengajian, wis. Terbukti sudah. Memang Allah rahasiakan yang namanya pahala. Dari segala ibadah yang kita lakukan, satu di antara dua. Yang pertama adalah sebagai ujian. Yakin apa ora? Sing yakin, ya ngelakoni. Yang kedua, agar teratur di dunia. Kalau seandainya orang sholat pasti kaya, ya nggak ada orang melarat, nggak ada orang nggak sholat, semuanya sholat. Akhirnya kehidupan dunia nggak teratur. Yang punya toko ninggalkan tokonya, yang punya kantor ninggalkan kantornya, yang punya sawah ninggalkan sawahnya, yang punya anak ditinggal anaknya, yang punya istri ditinggal istrinya. Nggak teratur dunia. Kenapa? Karena ketika sholat langsung turun dari langit uang sak geblok 1 juta. Nggak teratur. Memang diuji kita. Sing yakin ngelakoni, sing nggak yakin nggak bakal ngelakoni. Itu Beb, sholat tapi gak sugih. Loh, dunia mungkin belum tentu kaya, tapi akhirat jelas. Lah kamu kerja siang malam nggak sholat dapat apa? Iku Beb gak sholat tapi soge, tiruan guru mesti kon soge. Kadang-kadang orang sudah salah dalil kadang-kadang. Lapo Beb sholat le gak soge. Loh, kita ini kaya atau miskin mulai dari usia kandungan 4 bulan udah paten. Bukan sholat ngarai kaya, kalau nggak sholat ngarai melarat, enggak. Tapi orang yang sholat dilancarkan rezeki dengan cara pandang yang luas, tadi itu masyhad yang luas.
Orang yang nggak sholat dipersempit rezekinya, nggak dapat hidayah, jauh dari ketaatan, benci sama ulama, rumah tangganya nggak akur, anaknya gayang. Apakah itu bukan terharamkan dia daripada paling afdolnya rezeki? Itu adalah gambaran buat kita sebetulnya. Jadi jangan pernah ngait-ngaitkan. Saya paling nggak seneng kalau ada orang ngait-ngaitkan ibadah karena kekayaan. Kita ini bayar utang belum lunas kepada Allah dan nggak mungkin lunas. Kok kita sudah minta korting kepada Allah? Nggak pantas dong. Karena itu Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Jawabannya cuman afala akunu abdan syakura. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Adapun surga dan lain sebagainya itu adalah janji jaminan dari Allah yang cukup kita husnudzon kepada Allah, selesai. Begitu seharusnya. Bukan, makanya sebagian ulama itu Allah pernah menegur kepada Nabi Daud. Ya Daud, laulam akhluk jannatan walau naron. Wahai Daud, kalau tidak aku ciptakan surga dan neraka, afala akunu ahlan an uta. Apakah kau nggak pantas jadi Tuhan? Apakah nggak pantas untuk kalian taat kepada aku? Kita jangan-jangan sholat karena takut sama neraka. Kalau nggak ada neraka, nggak sholat. Kurang tak? Sebutkan apa yang kita punya tapi bukan dari Allah. Sebutkan apa yang kita punya tapi bukan dari Allah. Sebutkan apa yang kita punya tapi bukan nikmat dari Allah. Nggak ketemu, Pak. Kita ini sholat, taat, apapun ibadah yang kita lakukan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun nggak mungkin lunas, nggak mungkin jangkep. Seperti yang sering kita dengar cerita, Bani Israel taat sama Allah 500 tahun. Singkat cerita ketika dia hisab masuk surga, tapi dengan rahmatnya Allah. Nggak terima, ya Allah kok karena rahmatmu, aku taat kepadamu 500 tahun, nggak nanggung-nanggung. Oh, ngejak hitung-hitungan, balik. Dihitung lagi, ditimbang sama Allah. Amal ibadah 500 tahun dengan nikmat 1 biji bola mata, tetap menang nikmat Allah 1 biji bola mata. Kita taat 500 tahun. Udah begitu minta surga lagi kita. Orang yang sholat wal aqibatu lit taqwa. Orang yang bertakwa, akibat yang baik bagi dia adalah jaminan dari Allah. Wis husnudzon kepada Allah. Karena itu sebagian ulama nggak pernah minta surga. Walaupun nggak salah orang minta surga setelah sholat. Nggak pernah minta perlindungan dari neraka. Mereka hanya berterima kasih, wajibnya saya cuman bayar. Selesai. Itu adalah satu perkara yang harus kita tahu. Diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pernah ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, engkau adalah Nabi yang diajak mukalamah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku datang ke sini dalam keadaan menangis karena aku berharap ampunan Allah. Aku mau tanya, kata Nabi Musa, emangnya dosanya kamunya apa kok sampai nangis ngejer seperti ini? Kayak orang kepaten. Saya ini zina. Saya ini zina. Kemudian hamil. Terus lahir. Terus tak pateni anakku. Isin aku, tak pateni. Tolong Musa, mintakan ampunan kepada Allah. Keluar ya Fajiro. Kata Nabi Musa apa? Keluar. Wahai perempuan yang nggak baik. Datang malaikat Jibril. Keluar perempuan dalam keadaan tambah nangis. Tambah ngejer, pecah hatinya. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Musa, kenapa kamu usir? Aku khawatir lebih dulu laknatnya Allah daripada ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sementara ada di rumahku. Jangan-jangan belum aku minta udah keduluan laknat, saking gede ini dosoni. Saking gede ini dosoni. Tak usir. Musa, ketahuilah ada yang lebih parah. Ada yang lebih fatal daripada perempuan tadi itu. Apa itu? Orang yang sengaja ninggalkan sholat lebih parah dosanya, lebih gede, lebih fatal dosanya dibandingkan dengan perempuan yang zina, hamil, lahir, dibunuh anaknya. Karena itu sholat ini kebutuhan juga buat kita sebetulnya. Kalau kita ngaku banyak dosa, apa sih susahnya sholat? Tapi as-sholatu ila sholah mukaffiratun lima bainahuma. Satu sholat kepada sholat yang berikutnya adalah pengampun dosa atas kita semuanya. Kita kalau sholat subuh, kemudian sholat duhur, maka apapun yang terjadi antara subuh dengan duhur, antara kita dengan Allah, dosanya dosa kecil diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duhur sampai asar, asar sholat, dosa yang terjadi antara duhur sampai asar diampuni sama Allah. Demikian juga seterusnya. Bayangkan apa nasibnya orang yang kapan dia buka mata sholat subuh, kapan dia sebelum menutup mata dia sholat isya. Bersih daripada dosa, seperti yang tadi dikatakan. Orang yang berlumuran dengan tanah liat, kotor, kemudian renang, mandi 5 kali dalam sehari. Bagaimana mungkin dia keluar dalam keadaan kotor masih? Pasti bersih dari segala noda. Begitu juga dengan orang yang menyelam dalam lautan rahmatnya Allah dari sholat. Maka dia akan bersih, suci daripada segala dosa. Lah kalau kita ngaku banyak dosa, sholat ini media yang paling ringan yang Allah berikan kepada kita.
maksimal 4 rakaat. Kita ini punya umur sehari 1440 menit. Anggap sholatnya kita setiap menit, setiap rakaat 2 menit. 17 rakaat berarti 34 menit. Lah umurnya kita sehari 1440 menit. Gak kebacu tahu nggak sholat nih? Gara-gara karnavalan nggak sholat, gak kebacu tah? Gara-gara bal-balan nggak sholat, gak kebacut. Gara-gara kemanten nggak sholat, gak kebacut tah? 34 menit dicicil mana? Bukan langsung 17 rakaat, dicicil 2 rakaat subuh, nanti 5-6 jam baru sholat duhur, nanti 3-4 jam baru asar, 2-3 jam baru maghrib, 1 jam 2 jam baru sholat isya, nanti berjam-jam baru sholat subuh. Gara-gara bal-balan, gara-gara karnaval, gara-gara lomba, gara-gara kemanten, gak sholat, gak kebacu tah? Nikmat yang dia kasih, yang dia punya dapat dari siapa? Makanya nggak heran orang nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak dipenggal. Tapi orang yang nggak sholat penggal. Kalau dia nggak mau tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada alasan kalau begitu. Anak kecil sanggup kok sholat. Saking entengnya sholat. Anak kecil untuk puasa belum sanggup, zakat belum sanggup, haji apalagi. Tapi untuk sholat anak kecil bisa. Anak kecil bisa. Saking entengnya sholat, saking cepetnya sholat. Kalau ada orang misalkan rokokan sama orang sholat, kapan dia sholat 4 rakaat salam, yang rokokan entek separuh sih durung. Saking cepetnya sholat, saking entengnya sholat. Gak kebacu tau wong belain rokokan gak sholat. Ini gambaran buat kita. Siapa kita? Siapa kita? Kita ini nggak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu kita harus kembali kepada Allah. Nah, kita harus tobat kepada Allah, apalagi di bulan Rajab, bulan di mana Allah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita. Terakhir, membahas sedikit tentang rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Setan iblis pernah sumpah kepada Allah, sumpah ya Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan pernah puas, tidak akan pernah menyerah, menyesatkan Bani Adam, anak cucu Adam sampai kiamat. Sumpah setan iblis di depan Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan pernah menyerah, menyesatkan anak cucu Adam sampai kiamat. Apa jawaban Allah? Demi keagunganku aku juga bersumpah wahai iblis, aku tidak akan pernah menyerah untuk memberikan ampunan kepada hambaku selagi mereka mau kembali kepada aku. Jadi aneh kalau ada orang menyerah karena banyaknya dosa yang dia punya, sementara Allah sendiri, Allah saja nggak pernah menyerah untuk memberikan ampunan kepada diri. Ya bani Adam, dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa raujautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Anak cucu Adam, bangsa manusia, selagi kamu mau berharap kepada aku, memohon ampun kepada aku ampuni dosamu sebanyak apapun dosa yang kamu punya. Setelah aku ampuni, aku nggak pedulikan lagi. Lain sama manusia, kadang-kadang kayak sepuro tapi si diiling-iling, si undat-undat, si diungkit-ungkit, dibahas, disebut-sebut. Allah kalau sudah ngasih ampunan kepada kita, nggak disebut lagi dunia maupun akhirat. Lau balaghat dunubuka ananas sama, kalau seandainya kamu datang kepada aku dengan membawa dosa seluas awan ada di langit, tsummastaghfartani ghafartu lak. Asal kamu mau masih berharap kepada aku, nggak putus asa dariku, aku ampuni dosamu. Lau ataitani bi ghurabil ardi khataya, thumma ataitani wala tusyriku bi syai'a, ghafar la ataituka bi ghurabiha maghfiratan. Kalau seandainya kamu datang kepada aku dengan memikul beban dosa yang lebih berat daripada bumi, asal kamu nggak putus asa dariku, datang kepadaku, berharap kepadaku, mohon ampun kepadaku, aku sambut kedatanganmu dengan membawa ampunan seluas bumi dan seberat bumi pula. Nggak ada alasan berarti kita putus asa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kegedean dosa bib aku bib, sekian tahun nggak sholat, sekian tahun maksiat, kita nggak ada apa peluang untuk putus asa, nggak ada sama sekali. Apapun. Wa rahmatuka arja indana min a'malina maghfiratuka awsa'u min dunubina. Rahmatnya Allah lebih luas, lebih pantas untuk kita andalkan daripada amalnya kita, dan ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita punya. Sebagai penutup cerita Wahsy. Wahsy adalah orang yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Singkat cerita, Wahsy ketemu sama Rasulullah belum dalam keadaan beriman. Muhammad belum iman. Kira-kira kalau aku mau tobat, aku mau masuk agamamu, agama Islam, gimana? Apa yang Allah janjikan kepada aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Turun ayat dari Allah. Bayangkan nih, dalam Wahsy sik direken ambek Gusti Pangeran. Saking rahmatnya Allah nih. Wahsy
musuhnya Rasulullah perang Uhud dan bunuh Sayyidina Hamzah, paman tercinta Rasulullah. Aku kira-kira kalau mau masuk agama Islam, apa janji Allah kepada aku ini apa? Illa man taba wa amana wa amila sholihah. Kecuali yang iman, yang tobat, yang amal soleh, diampuni sama Allah. Yang enggak. Yang enggak mau iman enggak diampuni. Yang enggak tobat, yang enggak beramal soleh enggak diampuni. Kecuali yang iman, tobat, amal soleh. Apa jawab sih? Kakean syarat. Saya ini bagaimana mungkin tertarik memeluk agama Islam kalau ternyata banyak syarat. Sing iman, sing tobat, sing amal soleh. Wes ah, mengene tok tak Islami, gledek ae. Wahsy budak. Turun ayat kedua, dalam Wahsy direken sama Gusti Kemarin untuk kedua kalinya. Direken sama Allah untuk kedua kalinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa diampuni Wahsy kata Allah. Kecuali dosa kesyirikan. Loh ya apa sih Muhammad? Lah saya ini kan pernah melakukan kesyirikan, berarti timbul tanda tanya. Allah nggak mengampuni dosa kesyirikan. Lah kalau saya masuk Islam nggak diampuni dosa lagi apa? Wes ah, mulai lo aku. Kata Wahsy, turun ayat ketiga. Wow, sopan, alus, nyindir alus Allah Subhanahu Wa Taala kepada Wahsy, dalam Wahsy. Sambat ambil RT sing mudun presiden ibarat. Sambat sama Rasulullah, Allah yang jawab. Allah yang jawab. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hambaku yang kamu telah berbuat sesuatu yang melampaui batas. Kan sindiran halus itu ya. Bukan Allah misal ngomong kurang ajar ini, ngenyang terus saya. Enggak. Wahai hambaku yang telah berbuat sesuatu yang melampaui batas, jangan kamu putus asa daripada rahmatku. Aku adalah Tuhan yang maha pengampun atas segala dosa. Lah ini serak aku Muhammad. Mana tanganmu? Sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah iri. Ya Rasul, maaf, ayat terakhir itu cuma untuk Wahsy tok. Maha pengampun, Allah ngasih tahu rahmat, cuma untuk Wahsy tok. Bal li ummati jami'ah. Tapi untuk seluruh umatku.